Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kembali pembahasan penanya tentang Ramadan ini. Tadi saya ingin ulangi, pertanyaannya adalah, Ustadz, apa yang dimaksud Ramadan itu sebagai bulan rahmat? Kalimat rahmat ini mungkin sering kita dengar ya, apakah itu rahmat lil alamin atau rahman atau rahmat itu sendiri, itu terkait itu sebetulnya ya. Ramadan disebut bulan rahmat karena rahmat Allah itu dalam ayat Quran disebutkan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, di dalam bulan Ramadan perintah-perintah Allah ketika Allah menebar pahala, menebar bahkan surga, itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan ihsan, penuh dengan orangnya disebut muhsin. Banyak orang melakukan, ya itulah kenapa kemudian Ramadan identik bahkan disebut nama lain adalah bulan rahmat. Selain memang di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan dan salah satu nama lain Al-Quran itu adalah rahmat. Ya. Di dalam ayat Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, ya kan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat lain, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dikatakan demikian, dari Al-Quran itu kami turunkan dia menjadi penyembuh, obat, penawar dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Nah, karena Ramadan ini di dalamnya Al-Quran pertama kali diturunkan, yang Al-Quran itu adalah rahmat, maka sudah otomatis ya, automatically bahasanya, Al-Quran dan Ramadan ini menyatu. Jadi kalau Al-Quran punya sifat rahmat, maka Ramadan juga bersifat rahmat. Demikian. Bahkan seluruh kitab-kitab suci yang lain itu, Taurat, Zabur, ya itu juga diturunkan di dalam bulan Ramadan. Nah, itulah kemudian Ramadan menjadi bulan rahmat. Di mana andai kata Allah tidak turunkan Al-Quran, kitab-kitab yang terdahulu juga, maka dipastikan manusia akan jauh dari rahmat. Ya, rahmat itu menurut bahasa artinya kalau kita lihat di Lizanul Arab Ibnul Mansur, artinya ar-raqatu wal muta'attuf, yaitu rasa ibah, rasa empati, kemudian rasa kelembutan, kasih sayang. Tentunya dari Allah ini rahmat. Bagaimana kalau Rasulullah wa marsalaka rahmatan lil alamin juga hampir sama makna rahmat itu. Karena Rasulullah itu selain sifatnya dan beliau pembawa langsung penerima Al-Quran, maka otomatis dengan diri Rasulullah sebagai rahmat, Ramadan rahmat, seluruh inti ajaran Islam rahmat, dan puncak amal-amal ini kan di bulan Ramadan ini. Dan itulah kenapa kemudian Ramadan disebut dengan bulan yang rahmat, bulan kasih sayang Allah, bulan kelembutan Allah, bulan Allah menjauhkan hambanya dari azabnya, dari murkanya, dari siksanya. Itu namanya rahmat. Jadi kalau jauh dari rahmat, itu kan berarti azab, murka, siksa, dan seterusnya. Sementara Ramadan tidak demikian. Ramadan berbanding terbalik. Bahkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga orang-orang beriman pun memiliki rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Karena itulah di dalamnya banyak orang, kalau kita saksikan realita di bulan Ramadan, banyak orang bersedekah, banyak orang memberi hadiah, banyak orang memberi parsel gitu kan, banyak orang terutama mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, baik zakat fitri atau zakat mal dan zakat-zakat yang lainnya. Nah, ini salah satu indikasi bahwa secara realitas tak terbantahkan bulan Ramadan adalah bulan rahmat, baik dari sisi kalau kita melihat spiritualnya, langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam konteks hablum minanas. Baik hablum minanas terjawab bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, rahmat itu adalah kasih sayang. Rahmat itu dijauhkannya dari murka Allah, dari bala Allah, dari siksa Allah, dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Nah, karena itu jangan sekali-kali ketika Allah telah menurunkan rahmat di bulan Ramadan kita lalai.
salah satu rahmat itulah sifat Al-Quran. Maka banyak membaca Al-Quran agar kita dapat rahmat. Sehingga di Al-Quran itu mendengar pun akan dapat rahmat, apalagi yang membacanya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di dalam ayat lain, hada anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah kami turunkan, hada kitab, ini adalah kitab Al-Quran maksudnya. Anzalnahu, kami turunkan ia Al-Quran mubarak, penuh dengan keberkahan, kebaikan. Fattabi'uhu, maka ikuti Al-Quran ini. Wattaquhu, dan bertakwalah, menjalankan seluruh perintahnya, meninggalkan larangannya. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Allah terangkan dalam ayat suci demikian. Ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, kenapa Ramadan ini disebut dengan bulan rahmat. Jadi itulah intinya. Selain di dalamnya Al-Quran diturunkan yang memiliki karakteristik pembawa rahmat, ya, menebarkan kasih sayang, ini juga di dalamnya sifat Allah mengenai kekhususan di dalam Ramadan telah membuka pintu surga, telah membuka pintu-pintu langit, telah mengunci neraka, menutup rapat-rapat, kemudian setan-setan pun dibelenggu. Nah, walaupun tafsirannya banyak mengenai bagaimana Allah membelenggu setan ini. Yang jelas redaksi Rasul, setan dibelenggu. Apakah setan yang kecil-kecil atau setan besar-besar, atau dua-duanya setan itu. Sehingga ini menjadi rahmat. Walaupun di bulan Ramadan masih ada orang yang tidak puasa atau bermaksiat, berarti mereka sendiri yang telah bersekongkol mungkin menjadi setan gitu. Yang dimaksud ini tentu bukan setan dari bangsa manusia, dari setan bangsa jin gitu. Dan setan yang manusia ini yang kadang-kadang sering tidak berpuasa. Saya kira ini bisa dipahami bahwa Al-Quran kemudian perintah-perintah di bulan Ramadan mengindikasikan itulah rahmat Allah yang tidak terpisahkan dengan suasana di bulan Ramadan. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, dan netizen khususnya yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, antum sudah terjawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, terutama menjelang bulan Ramadan ini, dan masih ada beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Semoga kita bisa lebih mempersiapkan diri, baik fisik, mental, keuangan, dan seterusnya, sehingga kita memasuki bulan Ramadan dalam kondisi yang sebaik-baiknya, iman yang fit, fisik dan kesehatan jasmani rohani juga mendukung. Akhirnya marilah kita akhiri session netizen bertanya Ustadz menjawab dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.